Sampai-sampai saya buat liko-liko, halakoh-halakoh sekedar untuk menceritakan Imam Mahdi, kehancuran ini, kehancuran itu. Tapi lama-lama mikir, saya pantaskah menjadi tentara Al-Mahdi? Antum udah pantas belum? Ya. Jadi nggak usah galau masalah kemunculan Al-Mahdi dan Dajjal. Pantaskan diri jadi pengikut Al-Mahdi. Ciri-ciri Al-Mahdi, Al-Mahdi artinya imam yang dapat hidayah, bukan imam yang dapat hoax. Ngomong Imam Mahdi, berita hoax dengan berita tidak hoax udah nggak bisa bedain, apalagi hadis palsu sama hadis sahih. Maka ciri-ciri pengikut Mahdi itu mereka tidak mungkin terjebak hoax. Hoax itu arti lainnya adalah dajjalun. Orang yang banyak hoaxnya disebut dajjalun. Maka Dajjal itu adalah raja hoax. Hati-hati. Dajjal artinya apa? Raja hoax, bukan Ahok. Itu udah lewat masanya ya. Jadi percaya atau tidak, ketika awal hancurnya Turki Utsmani, itu tuh dibuat multaqo, konferensi ulama sedunia. Salah satunya ayah Buya Hamka dikirim ke sana bersama temannya Syekh Abdullah Ahmad. Dikirim ke sana, ke Mesir. Di Mesir, kok nggak di Turki Utsmani? Karena Turki Utsmani sudah dihancurkan oleh Kemal, yang oleh ulama-ulama sebagian bukan disebut Kemal, Atatürk. Atatürk artinya bapak Turki, tapi bagi ulama yang anti Kemal, karena Kemal ini pluralis, liberalis, itu disebut sebagai aduwwut Turk, musuh dari Turki. Wallahu alam ya. Tapi kita lihat memang iya, sekuler sekali, sampai pernah azan diganti pakai bahasa Turki. Orang Turki dulu nulisnya pakai Arab, khotnya Arab. Sekarang semuanya pakai bahasa teks Latin ya. Ketika runtuh 1924 Turki Utsmani, di tahun berikutnya dibuatlah konferensi di Kairo. Waktu itu Ustaz Arnof, Ustaz Hanafi dan Ustaz Rizki ya, Kofur ya, itu belum ke sana. Itu belum ke sana ya, belum lahir juga ya. Muncullah Syekh Azhar menceritakan tentang konsepsi-konsepsi kewajiban harus bangun khilafah pakai mazhab fikih ABCD. Orang kita ini, khususnya orang-orang Melayu di Sumatera, orang-orang Minang, orang-orang Melayu, orang Jambi, bahkan orang Bugis, itu biasa debat guru jadi biasa. Beda sama orang Jawa yang adabnya mungkin sedikit lebih halus. Orang kita justru itu yang disebut beradab. Bener gak? Yang bisa debat guru itu disebut beradab gitu. Kalau di Jawa yang gak debat guru disebut beradab. Udah beda standar. Maka kalau ke Jawa jangan pakai adat Sumatera ya. Kalau begitu juga sebaliknya. Syekh Abdul Karim Amrullah, Walid Buya Hamka, orang tua Buya Hamka, langsung angkat tangan, afwan ya Syekh, ente dari tadi ceramain kita sudah tahu semua apa yang ente jelasin. Kaget semua orang Arab. Ulama-ulama Arab gak ada yang berani mengkritisi Syekh Al-Azhar lagi ngomong. Akhirnya apa kata beliau? Udahlah, gak usah bahas ikhtilaf fikih lagi. Sekarang langkah konkretnya apa? Mau bikin apa multaqo ini? Mau membiarkan khilafah tidak berdiri? Mau lanjut saja ke daulah Islamiyah saja? Jadi pecahan dari khilafah itu cukup negara-negara, nation state, negara-negara bangsa, bukan negara khilafah. Akhirnya mereka debat lagi, nggak selesai lagi. Multaqo konferensi internasional itu tidak membuahkan apapun, tapi yang pasti mereka sepakat untuk tidak sepakat. Sepakat untuk tidak sepakat bangun khilafah, ataupun mereka sedang bingung, kita mau buat khilafah kayak gimana? Kenapa? Yang ikut konferensi cuma ulama, umaroknya nggak ada. Walhasil konferensinya seperti asap, nggak ada hasilnya. Tapi karena beliau berdebat, diundanglah ke Al-Azhar, lalu diminta presentasi, ternyata Syekh Abdul Karim ini lama ngaji di Mekah dan pernah ngajar di Mekah. Murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan murid juga Syekh Bakri Syata. Walhasil fasih Arabnya luar biasa, karyanya juga bagus. Didaulatlah saat itu, dikasih doktor honoris causa dari Al-Azhar, doktor pertama.
Ketika beliau pulang, beliau tidak pernah menyuarakan ayo bangun khilafah seperti khilafah Turki Utsmani. Nggak bisa lagi sudah. Lalu gimana? Kita lanjutkan negara ini dengan negara yang Islami. Maka mereka berjuang. Anaknya Buya Syekh Abdul Karim yang namanya Hamka berjuang di Masyumi. Masyumi, sebelum Masyumi partai itu adalah tim musyawarah besar ya umat Islam sebelum ada Istiqlal Indonesia, sebelum ada Indonesia merdeka, itu sudah ada majelis tinggi disebut Masyumi juga. Namun setelah merdeka baru disebut Partai Masyumi. Ketika Piagam Jakarta berapa orang muslimnya? 8 muslim, 1 non muslim. Di situ ada anak dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Di situ ada ulama-ulama besar dan semua mereka menerima yang tadinya Piagam Jakarta itu kewajiban menjalankan syariat Islam, bagi pemeluk-pemeluknya dirubah yang lebih umum dan lebih ikhlas, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa diganti seperti itu? Karena kalau tidak diganti, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam itu terbagi kepada ada mazhab fikih, ada mazhab akidah, ada mazhab tasawuf. Di fikih ada 4 mazhab. Nanti bisa bingung, bisa perang lagi. Pakai mazhab apa di Indonesia? Maka dibuat lebih umum, ketuhanan yang Maha Esa. Maka Bapak saudarakan Allah, kita sebagai orang Islam perlu menyadari sejarah ini. Ini sejarah. Kita tanya guru-guru kita, ternyata mereka mengatakan hazihi hadiyatuna li ummah al-Indonesia, li ra'iyah Indonesia. Ini adalah hadiah guru-guru kita, orang-orang ulama-ulama besar untuk orang Indonesia. Diganti kalimat pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sama nggak dengan Qul Huwallahu Ahad? Mirip? Sama nggak? Sama sebenarnya. Cuma nanti, nah itulah diperdebatkan penafsirannya. Bapak saudara Allah, kembali kepada khilafah. Jadi kehancuran khilafah yang Jabbaron tahun berapa? 1924. Tapi kemudian bertahan monarki-monarki itu dalam negara-negara monarki. Itulah cara Allah sekarang menjaga Mekah. Mekah itu monarki nggak? Ya, pusatnya di mana? Monarkinya mereka. Riyadh. Ya, sistemnya sudah sistem monarki. Dari ayah siapa sekarang? Salman. Dia sudah angkat putra mahkota siapa? Muhammad Salman. Dulu dipuja-puja, cuma karena beda sama pergerakan Islam yang ono, kemudian dihujat-hujat Muhammad bin Salman. Hati-hati, belum tentu dia seperti yang kita bayangkan. Jadi orang-orang yang kita puji hari ini belum tentu terpuji, orang-orang yang kita caci esok hari belum tentu mereka tercelah, belum tentu. Maka saya paling susah menerima kabar berita, susah sekali percaya. Jangankan itu, hadis pun kalau belum saya teliti saya nggak percaya, apalagi kabar burung. Bapak sallallahu alaihi fillah. Jadi ketika Nabi mengatakan al-khilafatu min ba'di 30 sana, kekhalifahan setelahku cuma 30 tahun, itu kabar gembiranya. Tapi kabar kurang gembiranya apa? Setelah itu kembali menjadi monarki. Monarki ini dibagi dua dalam hadis Imam Ahmad. Monarki yang masih megang syariat, yang kedua monarki yang jabbaron, otoriter. Dan zaman itu sekarang sudah mulai berkurang. Bapak Ibu yang makan Allah, meskipun saya tidak nyoblos presiden yang baru dilantik ini, karena saya nggak ada urusan sama dia, ya. Tapi saya kemana-mana ceramah nggak pernah ditangkap. Artinya siapapun presiden di Indonesia itu sudah nggak otoriter amat. Maka Indonesia sudah siap untuk menyambut Imam Mahdi. Itu maksudnya. Tapi negeri-negeri yang masih monarki itu belum siap. Maka nanti ciri-ciri Imam Mahdi akan datang, negara-negara Islam di dunia akan hilang semua monarkinya.
Kenapa? Nabi SAW mengatakan akan muncul khilafah ala minhajin nubuwah yang tidak monarki lagi. Tapi sayang sekali ini kabar kurang sedapnya. Itu cuma 7 sanawat, itu cuma 7 tahun. Jadi Imam Mahdi nanti berkuasa cuma 7 tahun. Itu sedihnya. Namun jangan sedih dulu ya. Antum sampai ke zaman itu juga belum tentu ya. Jangan sedih dulu lah ya. Dan hadis-hadis ini rata-rata hasan. Namun tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa tanggal berapa, tahun berapa. Oleh karena itu semua hadis yang mengatakan tahun 1441, 1000 berapa itu semua hadisnya dhaif, palsu. Enggak ada. Ya. Kita nggak usah percaya itu. Nah ini yang harus ditegaskan ya. Maka gak usah galau masalah Imam Mahdi.